Suara saya kedengaran? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Bu. Baik, terima kasih. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat ketemu kembali di kuliah pengantar teori peluang. Sebelumnya masih dalam rangka Idul Fitri, saya ingin mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, baik. Sebentar, saya share screen dulu. Ya, baik. Hari ini kita masih membahas tentang distribusi multivariat, khususnya tentang transformasi multivariat. Ya. Bentar, ini kurang S ya. Transformasi. Ya. Nah, di bagian kedua ini tentang transformasi multivariat, nanti Anda diharapkan dapat menentukan distribusi dari variabel acak yang merupakan fungsi dari 3 variabel acak atau lebih dengan menggunakan teknik transformasi. Untuk materi Anda sudah bisa di-download di Ildiru. Kemudian untuk absen hari ini Anda bisa isi sendiri langsung di sini ya. Ya, baik, kita masuk ke materi saja. Jadi di minggu lalu Anda sudah tahu tentang distribusi multivariat ya, itu sebetulnya hanya para umuman dari distribusi bivariat saja. Jadi tidak terlalu sulit kalau pada saat belajar distribusi bivariatnya itu sudah maksimal. Apalagi kalau sudah mengerjakan soal-soalnya ya, pasti tahu bagaimana bentuk distribusi multivariat yang bisa disajikan dalam bentuk CDF gabungan atau PMF gabungan atau PDF gabungan ya. Oke, sekarang kita masuk ke transformasi multivariat. Oke, sebentar. Ya, baik. Nah, transformasi multivariat atau transformasi vektor acak ini salah satu cara bagaimana kita kalau ingin menentukan distribusi dari variabel acak yang merupakan fungsi dari 3 variabel acak atau lebih. Ya. Nah, teknik transformasi di sini ini sebetulnya tidak lain dari teknik
Jacobi yang dulu Anda pernah pelajari untuk kasus dua variabel acak atau bivariat. Nah, ada yang masuk ya. Oh ya, makasih ya udah di admit. Ya nanti kalau ada yang masuk lagi yang tidak pakai akun Unsur, tolong diadmitkan saja bagi yang bisa. Ya, nah jadi di teknik transformasi ini yang diketahui ini adalah n variabel acak dengan ruang dx atau rank dx. Jadi artinya dx ini isinya itu adalah nilai-nilai yang mungkin untuk x1, x2 sampai xn. Ya, dan di sini ini untuk kasus kontinu, misalnya n variabel acak ini mempunyai PDF gabungan H, ya, H di sini merupakan fungsi dari x1 sampai xn. Nah, kemudian di sini dimisalkan pula terdapat variabel acak y1, y2 sampai yn dengan ruang dy ya, atau rank dy, di mana untuk masing-masing variabel acak ini, y1 fungsi dari x1 sampai xn, y2 juga fungsi dari x1 sampai xn, ya, kemudian yn juga fungsi dari x1 sampai xn. Nah, kalau ini variabel acaknya ya. Nah, sekarang kalau nilainya seperti biasa, ini kita notasikan dengan y kecil 1, y kecil 2, y kecil n. Ya, nah, y1 ini fungsi dari x1 sampai xn, begitu pula dengan y2 sampai yn, masing-masing merupakan fungsi dari x1 sampai xn. Nah, misalkan pula n variabel acak ini, nah dia mempunyai fungsi atau ada inverse-nya, ya, masing-masing punya inverse-nya. Misalnya inverse-nya x1, nah kalau inverse-nya berarti kan fungsi dari y1 sampai yn, ya, kemudian x2 ini juga fungsi dari y1 sampai yn, nah xn ini juga fungsi dari y1 sampai yn. Nah, ini dari inverse ini kita bisa mendefinisikan transformasi dari dx ke dy, ya, nanti kita bisa buat transformasinya. Nah, dengan Jacobi transformasinya seperti biasa ini adalah determinan dari matriks turunan pertama dari inverse ini terhadap masing-masing y1 sampai yn. Ya, jadi sekali lagi J atau Jacobi transformasi ini adalah determinan, ini notasi determinan ya. Nah, yang ada di dalam determinan ini dalam matriks, baris pertama isinya turunan pertama dari X1 terhadap Y1, ya, yang terhadap Y2, yang terhadap Yn. Nah, kemudian yang baris terakhir, ini isinya adalah turunan pertama dari Xn terhadap Y1, yang ini terhadap Y2, yang terhadap Yn. Nah, kita tahu bahwa determinan ini bisa saja nilainya 0, ya. Nah, kalau determinan ini tidak 0, maka kita bisa menentukan PDF gabungan dari Y1 sampai Yn. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti di teknik Jacobi sebelumnya, tinggal kita substitusikan saja inverse-nya tadi ya, X1, X2 sampai Xn ke PDF dari X1 sampai Xn, ya. Nah, jadi ini X1 ini isinya yang ini, ya, X2 isinya yang ini, kemudian Xn isinya malah yang ini, ya. Nah, itu disubstitusikan ke sini ke PDF dari X1 sampai Xn, ya. Yang kemudian jangan lupa ini nanti dikalikan dengan harga mutlak J-nya. Ya, ingat determinan bisa saja nilainya negatif. Nah, ini di sini dimutlakkan dulu. Nah, jadi itu cara kalau kita ingin menentukan PDF gabungan dari Y1 sampai Yn, ya, di mana untuk masing-masing Y1, Y2 sampai Yn ini merupakan fungsi dari X1 sampai Xn.
Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin menentukan PDF dari Y2 misalnya. Nah, kalau kita sudah punya PDF gabungan dari Y1 sampai YN, kemudian kita ingin menentukan PDF dari Y2 ini fungsi dari X1 sampai Xn, nah tinggal ini diintegralkan saja terhadap variabel acak selain Y2. Ya, seperti biasa kalau kita ingin menentukan PDF marginal, tinggal diintegralkan saja PDF gabungannya terhadap lawannya. Nah, jadi ketika kita ingin menentukan distribusi dari suatu variabel acak yang merupakan fungsi dari 3 variabel acak atau lebih, ya, langkah-langkahnya bisa diambil dari sini ya. Pertama, Anda harus tahu inverse-nya ya, kemudian harus tahu juga ruang untuk Y-nya ya, kemudian Anda juga harus menentukan Jacobi transformasinya ya, atau determinan dari matriks turunan pertama. Nah, kemudian menentukan PDF gabungannya, nah baru nanti kita menentukan PDF marginal dari variabel acak yang ingin kita tentukan distribusinya. Ya, baik, biar lebih jelas kita lihat contohnya. Ya, di sini misalnya saya punya PDF gabungan dari X1, X2, dan X3. Didefinisikan PDF gabungannya seperti ini. Ya. Yang ini adalah ruang untuk X-nya, untuk X1, X2, X3, atau rank untuk X-nya. Ya. Nah, misalkan pula didefinisikan di sini Y1 ini sebagai X1 per X2, ya, kemudian Y2 ini X2 per X3, dan Y3 sama dengan X3. Nah, sekarang kita akan menentukan PDF gabungan dari Y1, Y2, Y3, kemudian PDF marginalnya masing-masing. Ya, jadi artinya saya ingin menentukan PDF dari Y1 itu apa, PDF dari Y2 apa, PDF dari Y3 itu apa. Ya. Nah, kemudian hasil dari PDF marginal untuk masing-masing Y1, Y2, Y3 ini nanti akan kita tentukan, nanti akan kita gunakan untuk memeriksa apakah Y1, Y2, Y3 ini independen atau tidak. Ya. Nah, di kuliah sebelumnya Anda tahu bahwa Y1, Y2, Y3 itu akan independen kalau hasil perkalian dari PDF-nya masing-masing ini itu akan sama dengan ini. Ya. Kalau tidak sama berarti tidak independen. Ya, baik, kita lihat sama-sama penyelesaiannya. Ya, sekarang saya akan menentukan inverse-nya dulu. Ya, tadi di sini diketahui pendefinisian Y1, Y2, Y3. Ya, sekarang saya misalkan saja ini dengan nilai-nilainya, Y3 sama dengan X3. Jadi dari sini kita bisa mendapatkan inverse ya, X3 sama dengan Y3, kemudian Y2 sama dengan X2 per X3. Ya, berarti X2-nya sama dengan Y2 kali X3 atau sama saja dengan Y2 kali Y3. Ya, kemudian Y1-nya X1 per X2, sehingga X1 sama dengan Y1 kali X2 atau sama saja dengan Y1 kali Y2 kali Y3. Ya, jadi ini mendapatkan inverse-nya ini dengan menggunakan cara substitusi. Ya. Oke, nah kemudian kita tahu tadi bahwa X1 lebih kecil X2, X2 lebih kecil X3, ya, dan semuanya ini terletak antara 0 dan 1. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan dari pertidaksamaan tersebut, kita bisa mendapatkan
X1 kan tadi ini ya, Y1, Y2, Y3, ya berarti Y1, Y2, Y3 lebih besar 0, kemudian X2 kecil X3, maaf, X1 kecil X2, berarti Y1, Y2, Y3 kecil dari Y2, Y3, kemudian X2 lebih kecil X3, ini kelewat ya, nah ini berarti Y1, Y2 ini lebih kecil dari Y3 ya. Nah, kemudian di sini X3 kecil 1, berarti Y3 kecil 1. Nah, dari pertidaksamaan ini Anda bisa mendapatkan ruang dari Y1, Y2, Y3. Misalnya ya, sebagai contoh dari sini. Maaf, dari sini ya, misalnya dari sini. Y1, Y2, Y3 lebih kecil dari Y2, Y3. Nah, ini kalau ruas kiri dan kanan kita bagi dengan Y2, Y3, ya, kalau ruas kiri dan kanan kita bagi dengan Y2, Y3, nah maka yang ruas, misalnya ini saya bagi dengan Y2, Y3, ya. Nah, maka yang ruas kanan ini nilainya 1 ya. Nah, kemudian yang ruas yang ini berarti yang ruas kiri berarti nilainya Y2 ya. Nah, sementara tadi kita tahu bahwa Y1, Y2, Y3 lebih besar dari 0. Nah, dari sini maka kita akan mendapatkan Y2 terletak antara 0 dan 1. Nah, Anda bisa buktikan untuk variabel yang lainnya. Ya, nanti akan kita dapatkan ruang untuk Y1, Y2, Y3. Ini adalah himpunan semua Y1, Y2, Y3 ya, yang nilai-nilai untuk Y1-nya ini terletak antara 0 dan 1, Y2-nya juga terletak antara 0 dan 1, Y3-nya juga terletak antara 0 dan 1. Ya, atau bisa juga ditulis seperti ini, ya, himpunan semua Y1, Y2, Y3, ya, yang Y-nya terletak antara 0 dan 1, I-nya 1, 2, dan 3. Nah, setelah kita menentukan inverse untuk Y1, Y2, Y3, kemudian ruang untuk Y1, Y2, Y3, langkah selanjutnya adalah Anda menentukan J-nya atau Jacobi transformasinya. Ya. Jadi dari inverse ini Anda tentukan masing-masing turunan pertamanya, kemudian nanti bentuk matriks Jacobi-nya, setelah itu tentukan determinannya. Contohnya, misalnya dari X1 ini Y1, Y2, Y3 ya. Turunan pertama terhadap Y1 berarti Y2, Y3 terhadap Y2, Y1, Y3 terhadap Y3, Y1, Y2 ya. Nah, Anda bisa ulangi ini untuk X2 dan X3. Nah, dari sini Anda dapatkan matriks Jacobi-nya. Nah, sekarang Anda tentukan determinannya. Ya, menentukan determinan banyak cara. Anda bisa menggunakan sifat-sifat determinan atau bisa menggunakan ekspansi kofaktor. Ya. Nah, di sini kebetulan ini matriksnya matriks segitiga atas. Ya. Jadi menentukan determinannya bisa menggunakan sifat determinan, ya, yaitu dengan mengalihkan diagonal utamanya, elemen-elemen di diagonal utamanya. Nah, ini hasil perkaliannya adalah Y2 kali Y3 kuadrat. Ya. Nah, setelah mendapatkan Jacobi transformasinya atau J-nya, langkah selanjutnya adalah Anda menentukan PDF gabungan dari Y1, Y2, Y3. Ya, caranya tadi sudah saya jelaskan, kita tinggal substitusikan saja X1, X2, X3 ke PDF dari X1, X2, X3. Ya, PDF gabungan dari X1, X2, X3. Ya, ini disubstitusikan ke sini. Nah, kemudian kalikan dengan harga mutlak J-nya. Ya. Nah, ini kalau
kita hitung, hasilnya adalah 48 kali Y1 kali Y2 pangkat 3 kali Y3 pangkat 5. Ya. Nah, ini berlaku untuk Y1, Y2, Y3 yang terletak antara 0 dan 1. Nah, untuk Y1, Y2, Y3 yang di luar interval 0,1, nilainya adalah 0. Nah, langkah selanjutnya setelah kita menentukan PDF gabungan ini, kita tentukan PDF marginal masing-masing untuk Y1, Y2, Y3. Ya. Nah, nanti hasilnya akan kita gunakan untuk memeriksa apakah Y1, Y2, Y3 independen atau tidak. Nah, untuk menentukan PDF marginal dari Y1, seperti biasa tinggal kita integralkan saja PDF gabungan dari Y1, Y2, Y3 terhadap Y2, Y3. Ya, jadi ini diintegralkan terhadap Y2, ya kemudian terhadap Y3. Nah, batas-batasnya ini sesuai batas-batas yang ada di rank untuk Y1, Y2, Y3. Nah, nanti Anda bisa tunjukkan hasilnya adalah 2 Y1. Ya, ini berlaku untuk Y1 yang terletak antara 0 dan 1. Nah, untuk PDF marginal dari Y2, caranya serupa. Tinggal Anda integralkan saja PDF gabungan ini terhadap Y1 dan Y3. Nah, Anda bisa cek nanti hasilnya adalah 4 Y2 pangkat 3, ya kemudian PDF marginal untuk Y3 tinggal diintegralkan saja PDF gabungannya terhadap Y1 dan Y2, hasilnya adalah 6 Y3 pangkat 5. Nah, kalau ini kita kalikan, ini jelas, ini 2, 6, 12 ya, ini jelas tidak sama dengan PDF, tidak sama dengan ini ya, jelas tidak sama dengan ini. Nah, karena tidak sama berarti bisa kita simpulkan bentar, sama ya, oh iya, 2 kali 4 8, oh ya sama ya, 48 kali Y1 Y2 pangkat 3 kali Y3, ya oke sama ya ternyata. Nah, karena sama, perkalian dari PDF ini sama dengan PDF gabungannya, maka bisa kita simpulkan bahwa Y1, Y2, Y3 ini merupakan variabel-variabel acak yang independen. Nah, jadi itu cara menentukan distribusi dari Y1 ya yang merupakan fungsi dari X1, X2, X3 ya, kemudian Y2 juga, Y3 juga ya. Dan tadi hasilnya ini kita gunakan untuk memeriksa apakah Y1, Y2, Y3 independen atau tidak. Oke, baik, sampai di sini ada yang tanyakan? Kita lihat ada siapa saja di sini. Sepertinya ada yang belum masuk ya. Harusnya kan 36 tambah 39 tambah 2 pesertanya itu. Ya, Ajis, gimana Ajis? Iya Bu, belum ada yang ditanyakan Bu. Bisa diikuti kan? Iya bisa Bu. Ya, bisa ya. Ramai sekali di rumahnya Ajis. Ya, baik. Oke, baik. Kita lanjutkan. Itu ada yang raise hand kayaknya Bu. Oh ya, silakan yang mau bertanya. Bu, izin bertanya Bu untuk ya, silakan. Di bagian penyelesaian tadi Bu yang di bagian ruang DY itu
Itu Y1 lebih dari 0 dan YI kurang dari, untuk menentukan itu tuh gimana ya Bu, untuk Y1-nya itu bisa 0 sampai 1, terus Y2-nya 0 sampai 1, dan Y3-nya 0 sampai 1. Ya, tadi saya sudah kasih contoh ya untuk Y2. Nah, untuk menunjukkan bahwa Y2 ini terletak antara 0 dan 1, nah, Anda bisa ambil dari pertidaksamaan yang ini. Ya, pertidaksamaan yang ini tadi bisa diperoleh dari sini. Ya. Nah, jadi ini diambilnya dari sini. Nah, contohnya, misalnya, kan kalau kita punya misalnya X terletak antara A dan B ya. Nah, itu artinya kan apa namanya itu X lebih besar dari A ya, dan X lebih kecil dari B. Nah, dari sini juga sama. Dari sini kita bisa dapatkan ini kan artinya X1 lebih besar dari 0, kemudian X1 lebih kecil X2, X2 lebih kecil X3, dan seterusnya ya. Nah, dari yang ini X1 lebih kecil X2. Nah, X1 ini tadi kan Y1, Y2, Y3 ya. Kemudian X2 ini adalah Y2, Y3. Ya, jadi yang ini. Nah, dari sini kalau kita bagi ruas kiri dan kanan dengan Y2, Y3. Ya, ini saya bagi dengan Y2, Y3. Nah, berarti kan yang ini itu nilainya 1 ya. Nah, yang ini nilainya adalah Y2. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan Y2 lebih kecil dari 1. Nah, untuk mendapatkan Y2-nya lebih besar dari 0, nah ini dari sini ya kita dari kan kalau misalkan langsung ya 0, sebentar saya ambil pennya ya, biar lebih jelas. Nah, misalkan 0, ini ada delay. Tadi kan kita punya 0, X1, X2 ya. Nah, 0, nah tadi X1-nya itu adalah Y1, Y2, Y3 ya, kalau mau langsung Y1, Y2, Y3, kemudian X2-nya itu adalah Y2, Y3 ya. Nah, sekarang masing-masing ruas ini saya bagi dengan Y2, Y3. Nah, berarti kan yang tengah tinggal Y1, maaf. Yang tengah tinggal Y1. Oke, Y1 ya. Nah, kemudian yang ruas kiri 1. Nah, yang ini kalau dibagi Y2, Y3 ini 0 ya. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan Y1 yang terletak antara 0 dan 1. Itu. Ya. Jelas tadi yang tanya siapa? Jelas Bu, terima kasih. Ini hanya satu contoh aja untuk ini. Anda bisa juga mencoba untuk yang lainnya ya. Nah, jadi misalnya yang Y3 ya. Nah, di sini Y3 kecil 1 ya, tapi di sini ini kan asalnya dari sini ya, X3 kecil 1. Nah, kalau kita punya pertidaksamaan seperti ini, nah kita juga bisa mengambil bahwa 0 atau X3 ini terletak antara 0 dan 1 ya, dari sini. Ya, jadi kan kalau X3-nya lebih besar dari X2 ya, ini sama saja kita bisa mengambil ini X3 terletak antara 0 dan 1 dari sini itu. Nah, karena X3-nya sama dengan Y3, nah maka Y3 terletak antara 0 dan 1 ya. Oke, nah kalau yang Y2 ini bisa diambil itu nanti dari
sini juga ya. Nah, misalnya yang Y1, Y2, Y3 ya, misalnya dari oke, ini maaf ya, salah ini ya. Ini harusnya Y2, Y3 ya yang ini. Oke. Nah, tadi salah tulis. Ya, ini harusnya Y2, Y3 ya. Nah, ini yang Y2, Y3 ini asalnya dari yang X2 lebih kecil X3 ya. Nah, sekali lagi ini juga bisa kita tuliskan. Nah, berarti dari sini ya. Nah, kita bisa juga menuliskan 0 lebih X2 X2 terletak antara 0 dan X3 ya. Dari sini kita bisa menuliskan X2 terletak antara 0 dan X3. Nah, tadi X2-nya itu adalah Y2 Y3 ya, kemudian X3-nya Y3. Nah, sekarang kalau setiap ruas saya bagi dengan Y3, maka yang di tengah itu Y2, yang kanan 1, yang kirinya adalah tetap 0. Ya, sehingga kita mendapatkan masing-masing Y, I, ya, I-nya 1, 2, 3, ini terletak antara 0 dan 1. Ya, jelas ya? Oke, baik. Kita lanjutkan. Biar lebih jelas kita lihat contoh berikutnya. Ya, nah di sini saya punya 3 variabel acak yang IID ya. Ingat IID itu artinya X1, X2, X3 ini independen, kemudian distribusinya identik ya. Jadi masing-masing mempunyai PDF yang bentuknya seperti ini. Ya, jadi kalau untuk X1 berarti ini PDF-nya Fx1 sama dengan bentuknya seperti itu ya. Pangkat min X1 ya, X1-nya lebih besar dari 0 ya, dan 0 untuk X1 lainnya. Ya, ini contoh aja ya. Jadi yang disebut identik tuh X1 PDF-nya seperti ini. Nah, X2 ini tinggal kita ganti saja X1 jadi X2 ya. Kemudian X3 tinggal diganti saja ini jadi X3. Itu yang dimaksud dengan identik ya. Nah, terus kalau yang identik nanti min variansi MDF-nya itu akan sama semua ya kalau yang identik. Nah, sekarang misalnya saya punya Y1, Y2, Y3 ya, masing-masing merupakan fungsi dari X1, X2, X3. Y1 ini adalah X1 dibagi X1 tambah X2 tambah X3, ya, kemudian X2 ini dibagi X1 tambah X2 tambah X3, kemudian Y3 ini adalah penjumlahan dari X1, X2, dan X3. Nah, sekarang saya ingin menentukan, bisa di-mute dulu yang mic-nya masih on. Ya, nah sekarang saya akan menentukan PDF marginal untuk masing-masing Y1, Y2, Y3. Kemudian saya mengecek apakah Y1, Y2, Y3 ini independen atau tidak. Ya, kemudian nanti saya juga akan menentukan PDF gabungan dari Y1, Y3, kemudian akan dicek Y1, Y3 independen atau tidak. Ya, kemudian PDF gabungan dari Y1, Y2 ini digunakan, nanti akan saya gunakan untuk mengecek apakah Y1 dan Y2 independen atau tidak.
Nah, yang pertama ya, untuk menentukan PDF marginal dari Y1, PDF marginal dari Y2, PDF marginal dari Y3, caranya seperti tadi kita bisa gunakan teknik transformasi, berarti kita harus tentukan dulu PDF gabungan dari Y1, Y2, Y3. Ya. Nah, untuk menentukan PDF gabungan dari Y1, Y2, Y3, caranya kita harus tahu dulu PDF gabungan dari X1, X2, X3, ya. Kemudian rank untuk Y1, Y2, Y3. Nah, untuk menentukan PDF gabungan dari X1, X2, dan X3, kalau tadi kan disediakan ya, kalau di contoh sebelumnya. Nah, di contoh ini tidak tersedia PDF gabungannya, nah tetapi kita bisa memanfaatkan informasi bahwa X1, X2, X3-nya IID. Ya. Nah, Anda ingat kalau kita punya 3 variabel acak yang independen, maka PDF gabungannya, ya, PDF gabungannya ini bisa diperoleh dengan mengalihkan PDF dari masing-masing variabel acaknya. Nah, jadi PDF gabungan dari X1, X2, X3 bisa kita peroleh dengan mengalihkan E pangkat minus X1 kali E pangkat minus X2 ya, kali E pangkat minus X3. Nah, X1-nya terletak antara 0 dan hingga, kemudian X2-nya juga, X3-nya juga. Ya. Nah, sehingga PDF gabungan dari X1, X2, X3 itu akan sama saja dengan E pangkat minus X1 ya, kali E pangkat minus X2 kali E pangkat minus X3, atau sama saja dengan E pangkat min X1 kurang X2 kurang X3 kurang X2 kurang X3 ya. Nah, jadi seperti ini ya, dan ini berlaku untuk X1 yang terletak antara 0 dan hingga ya, X2-nya juga, X3-nya juga. Jadi semua X1, X2, X3 ini merupakan bilangan real positif. Dan ini PDF gabungan dari X1, X2, X3. Nah, setelah kita menentukan PDF gabungan dari X1, X2, X3, selanjutnya kita harus menentukan inverse dari Y1, Y2, Y3. Ya, kita misalkan dulu dengan nilai dari variabel acaknya, Y1 berarti ini ya, Y2 yang ini, Y3 yang ini. Nah, dari sini bisa kita tentukan inverse-nya. Ya. Yang paling mudah Anda bisa berangkat dari sini ya. Nah, Y1 ini sama dengan X1 dibagi X1 tambah X2 tambah X3. Berarti X1 tambah X2 tambah X3 ini adalah Y3. Ya, sehingga ini sama saja dengan X1 dibagi Y3. Ya, atau X1 sama dengan Y1 per Y3. Ya, nah, cara serupa Anda bisa gunakan untuk yang ini, ya, sehingga X2 sama dengan Y2 kali Y3. Nah, sekarang dari sini Anda bisa substitusikan X1 yang ini, kemudian X2 yang ini, substitusikan ke sini, sehingga Anda akan mendapatkan X3-nya sama dengan Y3 kurang Y1 Y3 kurang Y2 Y3. Jadi apa inverse dari Y1 Y2 Y3 ini bisa diperoleh dengan teknik substitusi ya. Nah, kemudian untuk menentukan batas-batas untuk Y1, Y2, Y3 ya, atau untuk menentukan rank untuk Y1, Y2, Y3, kita bisa berangkat dari sini ya. Nah, tadi kita tahu X1 terletak antara 0 dan 3 entah hingga ya, berarti Y1, Y2 ya terletak antara 0 dan hingga. Kemudian Y2, Y3 juga ya terletak antara 0 dan hingga
ini juga sama. Nah, dari sini berarti kita punya itu misalnya dari yang ini ya. Nah, Y1 Y3 ini positif ya. Positif ya, berarti Y1 juga positif ya, Y2 nya Y3 nya juga positif ya. Di sini juga kita bisa dapatkan Y2 nya positif, Y3 nya juga positif ya, supaya hasil perkaliannya positif ya. Jadi Y1 ini tidak mungkin negatif ya, karena tadi di sini X1 nya harus positif. Jadi supaya X1 positif, maka Y1 nya positif, Y3 nya juga harus positif ya. Begitu pula yang ini, supaya X2 positif, nah maka Y2 harus positif, Y3 nya juga harus positif. Nah, kemudian dari sini Anda bisa mendapatkan Y3 kali 1 kurang Y2 dari antara 0 dan sehingga tadi karena Y3 nya positif ya, kalau yang ini luas kiri dan kanan kita bagi dengan Y3, maka kita akan mendapatkan 1 kurang Y2 ini juga positif. Itu adalah range untuk Y1, Y2, Y3. Nah, selanjutnya kita tentukan J-nya atau determinan dari matriks yang umumnya atau matriks turunan utama dari inversi. Ya, dari matriks Jacobinya misalnya untuk yang baris ketiga ya. Nah, baris ketiga ini kita dimulai dengan menentukan turunan dari X3 terhadap Y1 ya, kemudian X3 terhadap Y2, kemudian turunan X3 terhadap Y3. Nah, tadi X3 yaitu X3 ini. Nah, kalau diturunkan terhadap Y1 ya, berarti kan kita dapatkan minus Y3 aja ya. Kalau diturunkan terhadap Y2 berarti minus Y3 juga. Nah, kalau diturunkan terhadap Y3 berarti dari Y1 minus Y1 dan dari minus Y2 ya. Dan dari ulangi untuk yang baris pertama dan kedua. Nah, untuk menentukan determinannya ini tidak bisa kita gunakan yang seperti tadi yaitu dengan seksual matriks segitiga ya. Nah, tapi kita bisa gunakan transformasi operator, kemudian menggunakan transformasi operator di sini kita ambil yang ada pada gabungan dari J1 dan Y3 kita substitusi saja dari L1 X2 Y3
sini ya. Jadi satu yang di sini ini kita kemudian nanti dikalikan dengan JJ-nya ini kebetulan berada di selalu tentunya positif ya. Tinggal kalau dikalikan yang ini adalah JJ2 kuadrat kali pangkat minus 3 bisa dari 3 ya. Kita lihat saja. Jadi D1 D2 D3 itu kan bisa kita peroleh dengan substitusikan jadi X1 X2 X3 ini jadi pangkat ini X1 D3 ya dikurangi D2 D3 ya kemudian dikurangi X1 D3 ya kurang D2 D3 ini kita berdasarkan karenanya blok dari ya ini delay jadi yang penting ada tahu ya cara mendapatkan yang ini. Oke, nah selanjutnya untuk menentukan PDF terminal dari Y1 seperti biasa tinggal kita integralkan saja PDF gabungan ini terhadap Y2 dan Y3. Oke, ini sudah muncul. Jadi yang ini saya udah coret ya. Nah, ini juga bisa dicoret. Jadi yang tertinggal nanti kayak pangkat minus 3 ya, sesuai dengan yang ada di sini. Kali Y2 kali Y3 dikuadratkan. Nah, kemudian untuk menentukan PDF marginal dari Y1 kita integralkan saja ini terhadap Y2 dan Y3 ya. Nah, batas untuk Y3 ya, batas untuk Y3 ini dari 0 sampai rendah. Nah, kemudian batas untuk Y2, nah batas untuk Y2 di sini bukan sampai tangga yang digunakan, tetapi diambil dari sini. Jadi kalau kita punya satu dikurangi Y1 kurang D2 ini lebih besar 0, maka Y2 ini lebih besar dari 1 kurang Y1 ya, tapi tadi Y2 nya harus positif ya, dari sini harus positif ya. Jadi batas untuk Y2 nya ini adalah mulai dari 0 sampai 1 kurang Y1 ya, sekali lagi bukan 0 sampai tahingga. Kalau ini jadi tahingga, nah ini nanti tidak akan merupakan fungsi dari Y1 ya. Ini tinggal dicek saja, nanti hasil integralnya Anda bisa menggunakan integral parsial ya untuk menyelesaikan ini. Nah, sekarang dengan cara SOPA kita juga bisa mendapatkan PDF marginal dari Y2 dan Y3 ya, sama prinsipnya, tinggal diintegralkan saja PDF gabungan ini terhadap Y1 dan Y3 ya, hasilnya adalah 2 kali 1 kurang Y2. Nah, kemudian yang PDF marginal dari Y3 ini hasilnya adalah setengah
kali Y3 kuadrat kali E pangkat minus Y3. Ya, nah kalau ini kita kalikan PDF marginal dari Y1, Y2, Y3, ya, ini 4 kali 1 kurang Y1 kali 1 kurang Y2 terus kali setengah, ini jelas nggak sama dengan yang ini ya. Nah, karena tidak sama, berarti kita bisa simpulkan bahwa Y1, Y2, Y3 ini tidak independen. Nah, kemudian yang soal bagian B-nya yang ditanyakan, ini adalah PDF gabungan dari Y1, Y3. Ya, PDF gabungan dari Y1 dan Y3 ini bisa diperoleh dengan mengintegralkan PDF gabungan yang ini terhadap Y2 ya, karena di sini yang ditanyakan gabungan dari Y1 dan Y3, jadi integralkan terhadap Y2, Anda bisa cek nanti hasilnya adalah ini ya. Nah sekarang kalau saya bandingkan dengan perkalian PDF untuk Y1 dan Y3 ya, tadi Y1 ini ya 2 kali 1 kurang Y1, nah dikalikan ini berarti kan sama saja dengan 1 kurang Y1 kali Y kuadrat kali E pangkat minus Y3, persis sama dengan ini ya. Nah kalau sama artinya Y1 dan Y3 ini independen. Nah sekarang PDF gabungan dari Y1 dan Y2 ini bisa diperoleh dengan mengintegralkan PDF gabungan dari Y1, Y2, Y3 terhadap Y3. Nah, ini hasilnya adalah 2 ya. Nah sekarang kalau kita kalikan PDF dari Y1 dengan Y2, PDF dari Y1 ini 2 kali 1 kurang Y1 ya, berarti ini kalau kalikan berarti 4 kali 1 kurang Y1 kali 1 kurang Y2 ya. Nah ini jelas tidak sama ya, tidak sama dengan 2 gitu. Nah jadi artinya karena tidak sama berarti Y1 dan Y2 ini tidak independen ya. Nah jadi contoh ini sebetulnya ingin menunjukkan juga kepada Anda bahwa ketika kita punya Y1, Y2, Y3 yang independen ya, tadi ini kan tidak independen ya, Y1, Y2, Y3 tidak independen. Nah ini bisa saja ada pasangan yang independen ya, bisa saja ini ada pasangan yang independen ya, tetapi Y1, Y2, Y3 ini tidak independen ya. Contohnya yang tadi ini Y1 dan Y3 independen ya, tetapi secara bersama-sama ini tidak independen ya. Ini itu salah contoh lain bagaimana menentukan PDF dari suatu variabel acak yang merupakan fungsi dari 3 variabel acak ya, kemudian hasilnya digunakan untuk memeriksa apakah variabel-variabel acak tersebut independen atau tidak. Ya baik, nanti Anda bisa memperdalam lagi ya, bisa untuk melatih keterampilan dalam menentukan tadi distribusi dari variabel acak yang merupakan fungsi dari variabel acak lainnya. Anda bisa mencoba soal-soal latihan yang ada di sini ya. Ya sebetulnya kalau sudah kasusnya multivariat ya, ini tidak terbatas hanya sampai 3 variabel acak seperti ini ya, tapi bisa sampai ini seperti ini ya, ini bisa sampai 4 variabel acak ya, atau lebih gitu. Bisa sampai n-nya bisa banyak ya, ini bisa besar. Ya baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, dijelas?
Ya, sudah kebayang ya cara-caranya, tinggal kembali lagi ke kalkulus dan aleknya ya. Jadi kalkulus itu nanti digunakan untuk menentukan integralnya ya, kemudian aleknya ini yang diperlukan hanya pas menentukan determinannya gitu. Ya, Eka Putri, gimana Eka Putri? Bisa diikuti? Iya Bu, insyaallah. Bisa ya. Fatimah? Fatimah Ashifa? Gak ada. Vira Nugraha Heni, bisa diikuti? Bisa Ibu. Saya. Ilma Afkar, Iya Ibu, bisa diikuti? bisa. Saya insyaallah. Ya baik, terima kasih. Nah sekarang distribusi multivariat ini akan kita gunakan kalau si variabel acaknya ini, ya ini fungsi dari n variabel acak tetapi bentuknya kombinasi linear. Ya. Nah, jadi kombinasi linear, Anda ingat T dikatakan kombinasi linear dari X1 sampai Xn. Nah, kalau T ini bisa ditulis sebagai sigma AIXI ya, AI-nya atau A1 sampai AN-nya ini suatu skalar. Nah, ketika kita punya variabel acak T yang merupakan kombinasi linear dari n variabel acak, misalnya kita ingin menentukan minnya, ya min dari T itu apa? Ya. Nah, min dari T atau ekspektasi dari T, ya kita bisa menentukannya dengan menggunakan sifat ekspektasi. Ya. Nah, di sini misalnya T-nya sigma AIXI, ya kita tahu bahwa ekspektasi ini bersifat linear, ya. Jadi kalau ini diekspektasikan, ya, nah ini nanti akan sama saja dengan ekspektasi dari sigma AIXI, ya sama saja dengan sigma dari ekspektasi AIXI. Nah, karena AI ini satu skalar, maka nanti akan keluar jadi AI ekspektasi XI, sehingga ekspektasi T ini akan sama dengan sigma dari AI kali ekspektasi XI. Ya, dengan kata lain, ekspektasi dari kombinasi linear ini akan sama saja dengan kombinasi linear dari masing-masing ekspektasinya. Nah, sekarang kalau seandainya X1, X2 sampai Xn-nya ini IID, ya, andaikan IID atau independen, kemudian distribusinya identik. Nah, terus AI-nya ini saya ganti dengan 1/n. Ya. Nah, berarti T-nya itu akan sama dengan 1/n sigma 1/n XI ya. Nah, T-nya akan sama saja dengan sigma 1/n XI ya. Atau sama saja dengan 1/n sigma XI. Nah, kalau X1 sampai Xn-nya ini independen, identik, ya. Nah, kalau identik, nah maka jadi jika X1 sampai Xn ini identik, ya, nah maka ekspektasi X1 itu akan sama dengan ekspektasi X2 sama dengan
ekspektasi xn, ya. Jadi akan sama semua ini kalau x1 sampai xn-nya identik, ya. Nah, kalau x1 sampai xn ini diambil dari PDF dari X, nah maka ini sebetulnya akan sama saja dengan ekspektasi X, ya. Nah, jadi kalau X1 sampai Xn ini identik, maka ekspektasi dari T atau min dari T, nah ini akan seperti ini. Ya, ini sama dengan 1/n sigma ekspektasi XI, ya. Nah, karena identik, ini akan sama dengan ekspektasi X, ya. Nah, karena ini dijumlahkan mulai dari I sama dengan 1 sampai N, ya ingat kalau Anda punya sigma A, ya, I-nya 1 sampai N, ini artinya Anda menjumlahkan A sebanyak N kali. Muncul di sini. Ya, jadi sekali lagi kalau Anda punya bentuk seperti ini, sigma A, jadi ini yang ada indeksnya, ya. Ini juga nggak ada indeksnya. Ya. Nah, ini sama dengan Anda menjumlahkan A sebanyak N kali, ya, sehingga ini hasilnya adalah N kali A. Ya, ini juga sama, ya. Nah, ini akan sama dengan N kali ekspektasi X, ya, sama saja dengan ekspektasi X. Nah, kalau ekspektasi X-nya sama dengan mu misalnya, ya, nah maka ini akan sama saja dengan mu. Ya, nah jadi keuntungan kalau Anda punya barisan variabel acak yang identik, ya, nah maka ekspektasi dari T, ya, dari sigma 1/n xi, nah ini akan sama dengan min asalnya, ya. Nah, Anda tahu kalau Anda punya bentuk seperti ini, itu sebetulnya tidak lain dari rata-rata sampel, ya. Anda tahu, ya, rata-rata sampel kan sama saja dengan per n sigma xi. Nah, ekspektasi dari rata-rata sampel, ya, ekspektasi dari rata-rata sampel berarti ini akan sama saja dengan min asalnya, ya, yaitu mu. Ini lagi azan, saya break dulu, ya. Nanti saya masuk lagi setelah azan.
Baik, saya lanjutkan lagi. Ya, tadi kalau munculnya ini. Ya, nah tadi sudah Anda lihat ya, kalau saya punya variabel acak yang merupakan kombinasi linear dari variabel-variabel acak lainnya, untuk menentukan min-nya, nah cukup Anda tentukan kombinasi linear dari masing-masing ekspektasinya. Nah, kalau seandainya X1 sampai Xn-nya ini identik, nah maka ekspektasi dari rata-rata sampel, nah ini akan sama dengan min asalnya ya, di mana si X1 sampai Xn tersebut tadi diambil. Nah, di kuliah sebelumnya Anda juga sudah tahu ya, kalau saya punya X1 sampai Xn ini tidak hanya identik tapi juga independen ya, atau kita kenal dengan istilah IID atau AID. X1 sampai Xn, nah itu disebut juga sebagai sampel acak ya. Nah, jadi kalau kita punya sampel acak, maka ekspektasi dari rata-ratanya ini akan sama dengan min asalnya ya, atau min dari rata-rata sampel akan sama dengan min asalnya ya. Nah, di dalam praktek sehari-hari ya kita seringkali mengestimasi min populasi ya ini dengan rata-rata sampel. Nah, kenapa dari sini Anda bisa lihat bahwa ekspektasi dari si rata-rata sampel ini sama dengan min asalnya. Nah, kalau seandainya nanti ya Anda mengestimasi suatu parameter dengan suatu ini kan sebetulnya variabel acak ya. Nah, terus ekspektasinya ini ternyata sama. Nah, ini dikatakan si estimator ini merupakan estimator yang tak bias. Gitu. Jadi ekspektasinya sama dengan nilai yang diharapkannya. Ya, baik. Nah, sekarang bagaimana dengan kovariansinya? Nah, kalau saya punya dua variabel acak, masing-masing merupakan kombinasi linear juga ya. Yang ini kombinasi linear dari X1 sampai Xn, yang ini kombinasi linear dari Y1 sampai Yn. Ya. Nah, kemudian di sini disyaratkan momen keduanya harus berhingga ya, baik untuk yang pertama maupun yang kedua. Ya. Nah, ini untuk menjamin supaya variansi dari XI-nya ada ya, kemudian yang ini untuk menjamin variansi dari YJ-nya juga ada. Nah, kovariansi dari T dan W, oh ya ini sebetulnya kalau keluar tuh nggak perlu harga mutlak ya. Ini nanti bisa dihapus harga mutlaknya. Nah, kovariansi antara variabel acak T dan W ini bisa dihitung dengan menjumlahkan perkalian AI BJ kemudian kovariansi XI YJ ya. Anda ingat kovariansi antara XI dan YJ ini adalah ekspektasi dari XI dikurangi ekspektasi XI kali YJ dikurangi ekspektasi YJ ya. Nah, bisa kita buktikan teorema ini ya berdasarkan definisi kovariansi antara T dan W. Nah, berdasarkan definisinya, kovariansi antara T dan W ini bisa kita tulis seperti ini. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan saja ekspektasi T dan ekspektasi W ya. Ekspektasi T berdasarkan teorema yang ini berarti
sama dengan sigma AI kalau ekspektasi XI, kemudian ekspektasi W ini tinggal ganti saja di sini X-nya jadi XI-nya jadi YJ ya, AI-nya jadi YJ sehingga kita mendapatkan ini. Nah, selanjutnya tinggal kita gabungkan aja ya ini penjumlahannya karena ini sama-sama indeksnya sama-sama I ya, yang ini juga indeksnya sama-sama J, jadi bisa digabung ya, sehingga bisa kita tuliskan sebagai ekspektasi dari penjumlahan perkalian AIXI dikurangi AI ekspektasi XI kali BJYJ dikurangi BJ kali ekspektasi BJ. Nah, selanjutnya dari sifat ekspektasi ya, nah, maka yang AI yang AIBJ-nya ini bisa kita keluarkan ya. Nah, ekspektasi yang ini masuk ya, ekspektasi yang ini masuk sehingga ini bisa saya tuliskan sebagai ekspektasi dari XI dikurangi ekspektasi XI ya, YJ kali ekspektasi YJ. Nah, yang ini ya, yang itu tidak lain dari yang ini ya. Nah, ini tidak lain dari kovariansi antara XI dan YJ ya, sehingga kovariansi antara T dan W ini bisa kita tunjukkan sama saja dengan penjumlahan AIBJ kali kovariansi XI YJ ya. Oke, nah dari teorema ini kita bisa menghitung kovariansi dari antara dua variabel acak yang masing-masing merupakan kombinasi linear. Oke, sebagai contoh ini ya. Nah, misalnya saya ingin menghitung kovariansi X tambah Y dengan Z ya. Nah, X tambah Y ini kan kombinasi linear ya. Koefisiennya 1 ya. Nah, kovariansi X tambah Y dengan Z berdasarkan ini ya. Nah, berarti ini sama saja dengan kovariansi X dengan Z ya ditambah kovariansi Y dengan Z ya. Nah, ini kan AI-nya A1-nya 1 ya. A2-nya 1 ya. Yang ini apalagi hanya terdiri dari satu variabel acak ya, sehingga perkalian yang ini 1 ya, sehingga yang tertinggal adalah ini ya. Jadi sekali lagi kalau Anda ingin menentukan kovariansi antara X tambah Y dengan Z, nah cukup dijumlahkan saja kovariansi X dengan Z ya, kemudian kovariansi Y dengan Z. Nah, sekarang kalau kovariansi antara X kurang Y dengan Z ya. Nah, berdasarkan teorema ini juga bisa kita tentukan bahwa kovariansi ini sama saja dengan kovariansi antara X dan Z dikurangi kovariansi Y dengan Z ya. Yang ini berarti kan koefisien untuk A1-nya 1, koefisien untuk A2-nya adalah min 1 ya. Yang ini berarti B1-nya 1 ya, sehingga bisa diperoleh seperti ini. Nah, ya ini kalau ini udah kombinasi linear ya dua-duanya. Nah, yang ini 2X kovariansi antara 2X kurang Y dengan Z tambah W ya, berarti yang ini A1-nya 2, A2-nya min 1, yang ini B1-nya 1, B2-nya 2 ya. Nah, 2 kali 1 berarti 2, nah, berarti ini 2 koefisien untuk kovariansi X dan Z. Kemudian ini 2, ini 1 ya, berarti 2 kali kovariansi X dan W. Nah, kemudian yang ini dengan yang ini berarti ini minus 1 minus ya. Nah, kovariansi Y dengan Z, kemudian yang ini dan ini minus kovariansi Y dan W ya. Nah, sekarang kalau tadi ini kovariansi T dan W. Nah, kalau di sini sama-sama T, nah maka ini akan sama saja dengan variansi T ya. Nah, kalau di sininya T, berarti ini jadinya AJ ya, AI
AI, AJ, nah yang ini jadinya XJ ya, jadinya XJ. Nah, ketika indeksnya sama, maka nanti ini akan menjadi AI kuadrat ya kalau ketika indeksnya sama, yang ini menjadi variansi XI ya. Nah, dari sini maka kita bisa mendapatkan kovariansi antara T dengan T yang tidak lain dari variansi T ini akan sama saja dengan sigma AI kuadrat kali variansi XI ditambah 2 kali penjumlahan AI AJ kali kovariansi XI XJ ya. Nah, kenapa di sini muncul 2 terus di sininya I kurang J ya, karena untuk yang I lebih besar dari J itu nilainya sama saja dengan yang I kurang J gitu. Maka di sini kita tulis sebagai cukup salah satu aja ya, tapi di sini dikalikan 2. Ya, Anda ingat bahwa kovariansi ini bersifat simetris ya. Jadi artinya kalau di sini saya tukar ya, ini XJ duluan, di sini XI, itu nilainya akan sama saja dengan yang kovariansi XI XJ. Nah, jadi kalau Anda punya variabel acak T yang merupakan kombinasi linear dari X1, X2 sampai Xn, nah, maka untuk menentukan variansinya ya, nah ini akan sama dengan yang ini ya. Jadi jumlahkan AI kuadrat kali variansi XI ya, kemudian ditambah dengan yang ini. Tuh. Oke, contoh misalnya ini ya, variansi X kurang 2Y ya. Nah, berarti ini sama saja dengan variansi X ya, ditambah 4 kali variansi Y. 4 dari mana? Ini ya, min 2 dikuadratkan. Min 2 dikuadratkan 4. Nah, ditambah 2 kali, ini koefisiennya kalau dikalikan min 2 ya. Nah, kali kovariansi X dan Y ya. Nah, jadi ini hasilnya variansi X tambah 4 variansi Y dikurangi 4 kovariansi X dan Y. Ya. Nah, jadi kalau tidak ada informasi X dan Y-nya ini tidak berkorelasi, ya, nah maka ini yang suku ini harus ditambahkan. Nah sekarang kalau ada informasi bahwa X dan Y-nya tidak berkorelasi misalnya. Nah, kalau X dan Y-nya tidak berkorelasi, maka kovariansi antara X dan Y ini pasti 0. Ya. Nah, kalau 0, berarti variansi dari X kurang 2Y ini sama saja dengan variansi X ditambah 4 variansi Y. Ya, tetapi sekali lagi, kalau tidak ada informasi bahwa X dan Y ini tidak berkorelasi, masih harus ditambahkan suku yang ini. Nah, bagaimana kalau ada informasi bahwa X dan Y independen? Ya. Nah, kalau X dan Y independen, Anda ingat sifat independen. Kalau X dan Y independen, nah maka X dan Y tidak berkorelasi. Ya. Nah, tetapi kalau sebaliknya itu belum tentu. Nah, jadi kalau ada informasi X dan Y independen, nah ini juga pasti 0. Ya, karena tadi dari sifat independen, X dan Y independen, maka X dan Y tidak berkorelasi. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya Anda punya selisih misalnya X dan Y ya. Oke, saya tulis di sini. X dikurangi Y. Nah, kalau Anda ingin menghitung variansi X kurang Y, nah, kalau X dan Y-nya independen, nah maka kovariansi X dan Y itu adalah 0. Ya. Nah, kalau 0, maka variansi
X kurang Y ini akan sama saja dengan variansi X ditambah variansi Y saja. Ya. Nah, sekali lagi ini kalau X dan Y-nya independen. Jadi ini jika X dan Y independen. Lama munculnya. Nah, kalau tidak independen, nah maka variansi X kurang Y yaitu tidak cukup hanya sampai di sini, tetapi masih harus dikurangi dengan, masih harus ditambah dengan 2 kali ini, min 1 kali 1 ya, kali kovariansi X dan Y. Jadi harus dikurangi 2 kali kovariansi X dan Y. Ya, jadi kalau tidak ada informasi independen, ini masih harus dikurangi dengan 2 kali kovariansi antara X dan Y. Nah, sekarang kalau seandainya kita punya X1 sampai Xn-nya, nah ini punya n variabel acak ya, seperti yang di situ. Jadi ini mulai dari y sama dengan 1 sampai n. Nah, maka kalau X1 sampai Xn dependen, ya, jadi kalau X1 sampai Xn-nya independen, nah maka variansi dari ini akan sama saja dengan 1/n kuadrat kali sigma variansi Xi. Sekali lagi ini terjadi jika X1 sampai Xn independen. Nah, kalau ditambah identik, ya, kalau misalkan X1 sampai Xn ini identik, ya, sehingga variansi X1 itu sama dengan variansi X2, ya, sama dengan variansi Xn, misalnya sama dengan sigma kuadrat. Nah, maka variansi dari 1/n sigma Xi itu akan sama saja dengan 1/n kuadrat kali n sigma kuadrat. Ya, ingat sigma di sini sigma kuadrat, maka ini akan sama dengan n sigma kuadrat. Ya. Nah, maka variansi dari 1/n sigma Xi itu akan sama saja dengan sigma kuadrat per n. Ya. Nah, atau dengan kata lain, variansi dari X bar, ya, atau rata-rata sampel itu akan sama saja dengan variansi asalnya dibagi n. Nah, ini ya. Jadi kalau saya misalkan X bar ini 1/n sigma Xi, ini punya nama rata-rata sampel. Nah, tadi ekspektasi X bar akan sama dengan mu, ya, kemudian variansi X bar ini akan sama dengan sigma kuadrat per n. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, nah, jadi sekarang kalau kita punya X1 sampai Xn yang IID, ya, ini disebut juga sampel acak berukuran n, ya. Nah, ketika ini merupakan sampel acak, ya, sekali lagi kalau ini sampel acak artinya ini IID, ya, karena distribusinya identik, maka nanti min-nya akan sama semua yaitu mu, variansinya juga akan sama semua yaitu sigma kuadrat, ya. Nah, sekarang kalau ini saya definisikan sebagai rata-rata sampel, ya, nah maka min dan variansinya, ya, ini tadi bisa menggunakan teorema yang di atas, nilainya ini akan sama dengan mu. Dengan kata lain, ekspektasi dari rata-rata sampel ini akan sama dengan mu. Nah, ini saya tulis di sini statistik, ya. Nah, statistik ini tidak lain dari variabel acak
yang merupakan fungsi dari variabel-variabel acak lainnya. Nah, X bar ini suatu statistik, ya. Statistik dengan statistika beda ya. Nah, statistika itu adalah ilmu ya tentang bagaimana mengumpulkan data, mengolah data, ya, menganalisis data, menyimpulkan menyimpulkan suatu informasi dari data. Nah, itu statistika ilmunya. Nah, kalau statistik ini sekali lagi variabel acak yang merupakan fungsi dari variabel-variabel acak. Ya. Nah, X bar ini termasuk suatu statistik. Ya. Nah, kalau Anda ingat rumus variansi sampel, itu juga suatu statistik. Ya. Nah, tadi kalau statistiknya ini berupa sampel acak, berupa rata-rata sampel, ya, min-nya ini akan sama dengan min asalnya, ya. Kemudian variansinya, ini akan sama dengan variansi asalnya dibagi n. Dan ini harus dihafal ya. Apalagi nanti kalau sudah belajar pengantar StatMat. Nah, sekarang kalau saya punya variansi sampel. Variansi sampel didefinisikan sebagai 1/n-1 ya, kali sigma xi kurang x bar dikuadratkan. Ya. Ini juga bisa ditulis seperti ini, 1/n-1 kali sigma xi kuadrat kurang n kali x bar dikuadratkan. Ya. Nah, pembuktiannya bisa dilihat di gampang ya, pembuktiannya tinggal diuraikan aja. Diuraikan aja jadi xi kurang 2xi x bar ditambah x bar kuadrat. Ya, nanti Anda bisa tunjukkan sama saja dengan ini. Nah, misalnya saya ingin menentukan min atau ekspektasi dari variansi sampel. Ya. Nah, ekspektasi S kuadrat berarti ini sama saja dengan ekspektasi dari ini. Ya. Nah, kalau ini diekspektasikan, yang ini skalar ya. Nah, ini bisa keluar dari ekspektasinya. Nanti yang tertinggal adalah ekspektasi dari sigma xi kuadrat kurang nx bar kuadrat. Nah, ekspektasi dari ini, karena ekspektasi bersifat linear, maka ini akan sama dengan sigma dari ekspektasi xi kuadrat dikurangi n kali ekspektasi x bar kuadrat. Ya. Nah, sekarang ekspektasi xi kuadrat, nah ini sebetulnya sama saja dengan variansi xi ditambah ekspektasi xi kuadrat. Ya. Nah, kenapa? Ini dari rumus variansi ya. Kalau Anda punya variansi xi, ini variansi xi itu kan berdasarkan definisinya sama saja dengan ekspektasi xi kuadrat dikurangi ekspektasi xi dikuadratkan. Ya, sehingga ekspektasi xi kuadrat bisa ditulis sebagai variansi xi ditambah ekspektasi xi kuadrat. Ya. Nah, yang ini sama dengan sigma kuadrat, yang ini sama saja dengan mu kuadrat, ya, sehingga diperoleh yang ini. Nah, sekarang yang ini. Nah, ekspektasi x bar kuadrat ini kan sama saja dengan variansi x bar ditambah ekspektasi x bar dikuadratkan. Ya, jadi yang ini bisa saya tulis seperti ini. Nah, kemudian variansi x bar, nah tadi kan dari atas tahu ini sama saja dengan sigma kuadrat per n, ya, kemudian ekspektasi x bar itu adalah mu, ini berarti sama saja dengan mu kuadrat. Ya. Nah, sehingga yang n kali ekspektasi x bar kuadrat bisa ditulis seperti ini. Sekarang tinggal kita selesaikan saja. Ini, nah perhatikan juga di sini nggak ada indeksnya ya. Kalau nggak ada indeksnya, ini sama saja dengan n kali ini, ya, atau n kali sigma kuadrat tambah n kali mu kuadrat. Nah, ini tinggal dikalikan saja. Yang ini n kali sigma kuadrat per n ditambah mu kuadrat. Nah, ini kalau diselesaikan, nah hasilnya adalah n sigma kuadrat dikurangi sigma kuadrat, ya, atau sama saja dengan sigma kuadrat kali n kurang 1. Ya, ini dicoret-coret, tinggal sigma kuadrat. Ya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini ekspektasi S kuadrat ini sama dengan
sigma kuadrat, ya. Nah, dengan kata lain, S kuadrat atau variansi sampel yang didefinisikan seperti ini merupakan estimator yang tabias untuk sigma kuadrat, ya. Nah, jadi kalau dulu misalnya di MedStat ya, Anda punya data, kemudian Anda ingin menentukan rata-rata sampel dan variansi sampelnya. Nah, menentukan rata-rata sampelnya, Anda kan menggunakan rumus X bar ya. Kemudian untuk menentukan variansi sampelnya, Anda menggunakan rumus variansi sampel. Nah, jadi kenapa menggunakan rumus yang itu, gitu ya? Nah, bisa Anda lihat di sini ternyata alasannya karena rata-rata sampel merupakan tabias untuk mu ya, kemudian variansi sampel ini tabias untuk sigma kuadrat. Ya, ya baik, saya kira itu materi untuk hari ini. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kamelda, ada Kamelda? Ada Bu, belum Ya. ada yang ditanyakan. Belum ada ya. Ya baik, Michael, Gideon. Michael, ada. Muammar. Tidak ada yang ditanyakan, Bu. Ya, oke, baik. Nadia Damayanti. Belum ada Bu. Ya, baik. Kalau tidak ada, nanti silahkan dipelajari lagi saja materi yang saya berikan hari ini ya. Jangan lupa mengerjakan soal-soal latihannya. Ya, silakan dicicil. Nah, untuk kuliah berikutnya itu kan tanggal 1 Mei ya. Nah, ini 1 Mei itu ternyata tanggal merah, kalau nggak salah hari buruh. Nah, ini gimana kalau nggak ada yang merayakan hari buruh kan ya? Kalian kan mahasiswa ya. Kalau gimana kalau tetap kuliah, tetap kuliahnya online? Bisa? Atau ada yang baru berangkat ke Purwokerto hari tanggal 1? Ada yang baru berangkat tanggal 1? Saya, Bu. Ya, oke. Kalau masih ada yang berangkat, kuliah yang hari Senin ini mungkin dipindah ke Sabtu atau Minggu gimana? Ya, nanti silakan diputuskan di grup angkatan mau dipindah ke Sabtu atau Minggu ya. Kalau Senin mungkin masih ada beberapa yang baru berangkat dari kotanya masing-masing. Ini supaya kita nanti bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu ya, karena tanggal 30 Juni itu nilai harus sudah kita upload, artinya perkuliahan harus 14 pertemuan itu harus 14 minggu itu harus diselesaikan sebelum itu. Ya, nanti saya tunggu ya kabar keputusannya. Mau dipindah ke Sabtu 29 atau Minggu tanggal 30. Nah, atau Sabtu yang tanggal 6 Mei ya. Saya tunggu keputusannya. Ya baik, saya kira itu kuliah untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Ya.